Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Rifan Kurniawan. Nah, di episode kali ini kita mau ngebahas mengenai kondisi makroekonomi Indonesia di tahun 2023 ini. Nah, mungkin belum lama ini teman-teman juga pernah mendengar mengenai kejatuhan dari SVB Bank, kemudian juga teman-teman juga udah dengar tentang Credit Suisse dan lain sebagainya. Di episode kali ini ya kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama Mas Ferry Irwandi. Halo Mas Ferry, apa kabar? Halo Mas. Thank you udah datang ke studio Mas Ferry. Nah, jadi teman-teman, Mas Ferry ini adalah seorang content creator ya. Beliau banyak sharing-sharing, banyak bikin konten ya tentang ekonomi, tentang sosial politik juga ya. Nah, di episode kali ini kita mau ngobrolin seputar kondisi makroekonomi ya. Karena sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol di channelnya Mas Ferry juga ya mengenai kejatuhan SVB, dampaknya seperti apa. Nah, di channel Rifan Kurniawan nih Mas Ferry kita pengen ngebahas lebih ke kondisi makronya. Jadi gini Mas Ferry, saya juga banyak nih nonton videonya Mas Ferry yang waktu tahun lalu sempat Mas Ferry cerita tentang waktu itu kan lagi heboh tentang resesi ya kan. Nah, saya nonton tuh. Di situ kan Mas Ferry bilang bahwa narasi resesi itu sesuatu yang ya mungkin sedikit dilebih-lebihkan ya kan. Nah, pertanyaannya adalah dengan kondisi sekarang ini kan lagi ada kejatuhan SVB, kemudian juga Credit Suisse dan lain-lainnya, apakah pendapat Mas Ferry masih tetap sama atau gimana nih Mas? Soal kehebohan resesi di akhir tahun kemarin ya, kan banyak yang membahas soal resesi, ekonomi gelap dan lain sebagainya. Karena emang kalau bicara resesi, definisinya jelas ya, kontraksi, pertumbuhan ekonomi minus dalam 2 kuartal berturut-turut satu tahun. Jadi ya selama itu tidak terjadi secara definitif itu tidak bisa dibilang resesi. Kalaupun yang kayak gitu terjadi di US 2 kuartal berturut-turut, mereka juga nggak mau ngaku itu resesi kan. Karena mereka lihat pertumbuhannya tinggi kok. Si Yellen ngomong ini nggak resesi gitu ya, secara definitif ini resesi, tapi nggak, kita masih bisa survive dan kita masih bisa keluar, dan buktinya emang di akhir tahun mereka bisa keluar dari definisi resesi itu. Dan apakah dengan kejatuhan Silicon Valley Bank ini pendapat saya akan berubah? Kayaknya bakal resesi nih di Indonesia. Kayaknya enggak deh Mas, gitu. Karena pertama yang harus kita pahami bahwa jelas kejatuhan Silicon Valley ini menimbulkan kontraksi di ekonomi global, jelas lah ya, ada pengaruhnya sedikit banyak, more and less-nya gitu. Termasuk yang tadi jelasin Mas Rifan juga, ternyata bursa saham Indonesia pun melemah. Karena reaksi pasar atas kejatuhan Silicon Valley itu, sentimennya pasar ya jelas negatif dong merespon hal itu. Dan kalau kita telusuri juga kejatuhan Silicon Valley Bank ini itu berbeda juga dengan Lehman Brothers kan, karena bukan masalah yang menggunung dan mengumpul dalam periode yang lama gitu. Kalau kita lihat kasusnya Lehman Brothers itu kan udah dimulai dari sejak 2000, 2001 bahkan 2003, produk yang namanya MBS itu ya gara-gara subprime mortgage itu kan. Jadi ternyata dia sampah-sampah itu dijadiin satu bundling terus dikasih AAA, dan bertahun-tahun orang percaya itu gitu loh. Dan ternyata pas di short ada namanya credit default swap, jadi ya crash lah semua. Ini kan dari faktor penyebabnya juga beda. Faktornya Silicon Valley ini ya suku bunga diturunin, ada injeksi likuiditas, sama mereka dapat uang yang banyak sekali. 2000 kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu ini bank growth-nya gila banget kan. Depositonya naik sampai 4 kali gitu, kayak sehat betul gitu loh. Tapi kan masalah mereka adalah konsentrasi dananya ini kan. Betul. Karena lebih dari 65% itu di teknologi dan startup, sisanya juga manajemen strategi yang buruk lah kalau aku bilang. Yang bond, mereka beli bond terus terpaksa jual rugi karena orang kan ada bank run gitu. Karena faktor the Fed kerek suku bunga ini lagi. Dan yang aku baca sih banyak venture capital yang nyuruh yaudah tarik duit dulu dari SVB. Siapapun bank kayak gimana pun nggak akan bisa selamat dari bank run seperti itu sih. Apalagi bank kayak Silicon Valley Bank kan. Jadi ya kalau akan berdampak sebesar Lehman Brothers ke Indonesia sih enggak, tapi ada dampaknya iya. Tapi besaran dampaknya ya kita akan bisa mitigasi lagi. Tapi bukan berarti Indonesia nggak bisa leha-leha gitu aja, karena kan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi selanjutnya kan setelah kasus ini, setelah bailout ini misalnya. Siapa tahu kehancurannya lebih besar dari yang kita kira, karena kan ekonomi seperti itu Mas. Semuanya kan soal probabilitas. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal probabilitas nih kan baru aja kita tapping nih, The Fed baru aja naikin ya suku bunga ya kan, meskipun kalau sebelumnya dibilang
50 bps, tapi gara-gara ada Silicon Valley ini jadi sedikit direm 25. Tapi ada juga yang bilang bahwa pertengahan tahun ya nanti akan mulai turunin suku bunga. Iya. Ya kan, dan di sisi lain nih di bulan Februari Bank Indonesia belum naikin suku bunga nih. Ya, jadi kan sekarang ini posisinya the Fed itu di 5%, Bank Indonesia itu di 5,75. Iya. Ya, artinya cuman tipis banget nih 75 bps. Nah, kalau Mas Ferry ngelihat hal ini berdampak negatif gak sih? Kalau aku lihat ya, so far untungnya Bank Indonesia itu selalu merespon dengan baik ya, Mas. Sejak quantitative easing itu mulai dilakukan pandemi, kita tuh pun ngerek suku bunganya, naikin turunnya ini tuh beriringan. Beda tahun 2013 itu taper tantrum itu terjadi karena tiba-tiba instan jebret gitu lah. Betul. Itu yang ngehancurin banyak negara kan. Iya. Kalau sekarang Jerome Powell ini lebih agak hati-hati dia, lebih banyak koordinasi, apalagi waktu sejak G20 itu kan juga diingetin banget nih, karena dunia ini tergantung suku bunganya US nih. Kalau sampai dia tiba-tiba melakukan gerakan yang bukan agresif ya, tapi ekstrim yang nggak diperkirakan ya, tetap aja emergency country ini pasti goyang kan. Nah, syukurnya Bank Indonesia, kebijakan moneter kita bisa ngimbangin naik turunnya suku bunganya The Fed ini. Salah satu contohnya ya poin tipis tadi gitu loh. Kita kan sekarang 5,75 ya kalau nggak salah. Iya. Rata-rata sebelum pandemi itu bisa 7 sampai 8%. Kalau waktu sebelum waktu kita tahun 2013 tertinggi pernah 7 sampai 8. Terus habis itu kan sebelum pandemi itu kita rendah banget tuh sebenarnya kan 3,5. 3,5%. Terus waktu pandemi terjadi juga nggak pernah 0%, tapi ya berkisar di situ kan, dijaga di situ gitu. Betul. Jadi ya aku kira ya Bank Indonesia sendiri merespon itu dengan baik, dan seperti yang dijelaskan Mas Rifan tadi, bank 4 Big Four ini itu juga punya kebijakan yang oke lah untuk menjaga cash flow-nya masyarakat, menjaga dana ini tetap tersedia gitu. Kita juga punya LPS juga kan, dan ya bagusnya bank-bank di Indonesia ini kan nggak berinvestasi ke sektor yang quote unquote sektor yang tidak terregulasi gitu. Iya, betul. Ya kan? Kita nggak ada investasi bank-bank kita itu nggak di kripto dan lain sebagainya. So far ya sampai sekarang nggak naruh duit di situ gitu loh. Beda dengan bank-banknya US gitu. Nah, ini juga yang menyebabkan satu hal lagi blessing in disguise-nya adalah kita itu masih bergantung banget sama konsumsi rumah tangga kan. Dalam faktor pembentuk GDP kita, bukan ekspor impor gitu. Jadi hampir 60%. Lebih Mas. Dan ya mau apapun yang terjadi di dunia ini, kalau kita bukan pemainnya kan begitu blessing in disguise. Bukan berarti itu bukan sesuatu yang harus jadi perhatian pemerintah ya. Ekspor impor tetap harus digenjot, dinaikin volumenya, hilirisasinya dan lain sebagainya. Karena kalau kondisi global itu kembali pulih, ya kita akan tertinggal lagi nih. Nah, kalau sekarang memang kita dampaknya nggak kayak di Jerman. Manufaktur Jerman kan rontok ya. Ditambah lagi perang Rusia Ukraina kan ngaruh banget ke negara-negara Eropa itu. Jepang juga kena, Korea juga kena. Negara-negara yang emang aktif dalam trade global ini ya jelas punya dampak dan harus punya mitigasi resiko yang jauh lebih ketat lagi atas apa yang terjadi di US. Nah, kalau di Indonesia ya kita ada kesempatan ini memperbaiki dan memperkuat fundamental kita lebih longgar daripada negara-negara lain. Oke, ya jadi saya juga setuju sih sama Mas Ferry bahwa ya kondisi sekarang tidak perlu terlalu ditakutkan lah ya. Iya, tapi bukan berarti tidak waspada ya. Tidak waspada, tetap kita mesti waspada, cuman jangan sampai overreaction. Iya, overreaction. Oke. Pasar kan digerakin sentimen psikologi juga ya, kadang. Betul. Ya, FOMO-nya itu tinggi banget dan itu emang hal yang wajar kalau kita ngomong uang kan. Betul. Kadang ya udah orang-orang narik semua, gue narik walaupun nggak tahu ada aja udah ikut-ikutan takutnya ya seperti itu ya. Nah, tapi kalau dari sisi Mas Ferry sendiri sebagai yang sering mengamati juga kebijakan ekonomi, ada nggak risiko-risiko lain yang mungkin perlu teman-teman investor perhatikan sekarang? Ada nggak sih di luar dua faktor itu, Mas? Yang pertama ini sih, kalau aku ya kan orang punya mazhab kali ya, punya perspektif investasi yang berbeda-beda. Dan kebutuhan investasi yang juga berbeda-beda. Ada orang yang berinvestasi ya untuk nyari secure, untuk nyari aman, yang emang dia mikirnya dampaknya 20 atau 30 tahun lagi. Ada orang yang berinvestasi mungkin dalam 5 tahun lagi gue bisa ngambil ini. Itu kan beda tuh, mitigasi resikonya beda, manajemen resikonya berbeda dan lain sebagainya. Kalau yang aku lihat adalah resiko terbesar dalam dunia investasi Indonesia adalah keterbatasan pengetahuan, Mas. Keterbatasan pengetahuan sehingga pilihan itu nggak banyak. Jadi mostly ngikutin yang namanya influencer, ngikutin yang namanya content creator atau ngikutin KOL, dan akhirnya karena melihat, wah
ada orang yang cepat kaya nih karena gue ikut. Nah itu akan jadi selalu jadi resiko untuk negara yang emang kalau kita baca laporannya World Bank, masalah terbesar ekonomi Indonesia ini adalah kedangkalan pasar modal, kedangkalan sektor investasi kita yang emang masih dipegang oleh sebagian kecil masyarakat. Retail kita nggak besar dan lain sebagainya. Nah faktor-faktor inilah yang menjadi resiko terbesar dalam dunia investasi Indonesia, karena mereka cuman ya tadi fear of missing out. Mereka nggak belajar fundamentalnya bagaimana, mereka nggak belajar gue harus paham nggak sih uangnya itu kemana dan untuk diapain. Sekarang kalau ditanya investor-investor Indonesia berapa banyak sih yang ngebedah laporan keuangan, palingnya menaruh duit atau enggak berdasarkan grup Telegram misalnya, atau grup WA, ya itu akan selalu jadi resiko yang besar. Makanya so far ya dalam semua pilihan investasi yang saya lakukan gitu ya, rata-rata saya bukan mengincar saya bisa return dalam waktu yang cepat. Kalau return dalam waktu yang cepat ya judi bola, Mas. Judi bola. Iya kan? Bisa menang banyak, iya, bisa juga habis. Ya itu high risk high return gitu kan, itu hukum yang tidak bisa kita bantah gitu. Dalam ekonomi ya. Jadi kayak pertama-tama mengenal dulu apa itu investasi dan manfaatnya, dan kita tuh nggak bisa pukul rata kalau udah ngomong investasi. Jadi kebanyakan kan ngapain investasi di sini, nggak ada untungnya, ngapain masuk obligasi, ngapain masuk reksadana gitu-gitu kan. Preferensi investasi orang berbeda-beda. Benar. Jadi ya itu sih resiko, justru bukan dari situasi dan kondisi ya, dari faktor pembentuk Indonesia ini aja itu udah beresiko besar untuk orang yang masuk ke dunia investasi. Jadi ya literasi finansial itu perlu. Tapi bukan dalam gimana ya bahasa manusianya, bukan dalam memperkaya diri dalam waktu yang singkat gitu. Jadi semua butuh proses, butuh waktu. Ya itu sih resiko yang saya lihat. Dan juga ada satu lagi sih, karena kita udah mau masuk tahun pemilu kan, semua informasi yang ada di dalam sosial media itu tentu banyak bias, banyak distraksinya, dan apapun yang terjadi itu kan bisa berpengaruh pada bursa saham ataupun instrumen investasi yang lain. Jadi ya kayak kita mesti benar-benar selalu objektif sih, karena pemberitaan dan informasi serta narasi yang akan tersampaikan di sosial media itu akan jauh lebih banyak lagi daripada yang selama ini kita hadapi menuju pemilu dan pilpres. Jadi kalau saya tangkap, jadi sebenarnya dari kondisi makro sekarang ini, baik dari global maupun domestik, itu sebenarnya belum ada atau tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan secara. Kalau global iya Mas, kalau domestik, kalau di Indonesia sendiri kan GDP kita bagus ya, masih 5%. Iya, pertumbuhan ekonomi kita juga bagus. Terus ekonomi kita berputar. Kita bahkan nggak perlu menurunkan suku bunga sampai 0% supaya ekonomi itu berputar ya, karena orang Indonesia quote and quote bandel. Nggak tahu deh kalau dulu itu sempat lockdown total gimana kejadiannya ya. Ya, dan so far satu sisi ketika pemilu dilakukan berarti kan government spending ya. Spending berarti ekonomi berputar lagi secara di atas kertas ya. Nggak, yang namanya resesi itu makin jauh lagi karena uang yang berputar itu lebih banyak. Tapi kan problemnya bukan kertas atau tidaknya, tapi keadaan realnya bagaimana. Jangan-jangan ya uang berputar, tapi berputar di kalangan tertentu. Nah, indeks untuk menentukan ini, indikator untuk menentukan seberapa besar kesenjangan itu kan belum ada yang benar-benar bisa akurat gitu. Oke, mungkin secara porto kita terlihat sangat ciamik gitu. Tapi kan kita nggak tahu seberapa besar dampak ini kepada masyarakat menengah ke bawah atau sektor yang kurang mampu. Nah, ini balik lagi ke bagaimana pemerintah harus bisa memformulasikan sebuah indikator yang memang bisa menggambarkan keadaan nyata masyarakat. Nah, itulah yang jadi pekerjaan rumah para pemangku kepentingan ini, Mas. Karena kalau based on kertas saja ya gimana lah, uang pemilu sebanyak itu dilempar ke masyarakat ya terlihat ekonomi berputar, berputarnya di siapa kita nggak tahu. Iya itu sih. Oke. Nah Mas, sekarang aku mau nanya nih, menurut Mas Rifan sendiri, sektor investasi apa yang harus aku ambil di tahun 2023 ini yang punya potensi menguntungkan lah Mas? Menguntungkan dalam segala definisi ya. yang punya banyak manfaat ketimbang mudarat. Nah, ya kira-kira resikonya kecil gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman di rumah banyak mengenal Rifan Kurniawan itu kan memang di saham nih. Jadi kalau aku sendiri memang majority aset itu memang ada di saham.
Nah, saham ini cuman aku diversifikasi nih, Mas Heri. Jadi ada saham Indo, ada juga saham di US, ya kan, dan juga ada beberapa alternatif instrumen investasi lainnya. Cuman majority itu memang masih di saham, baik itu US maupun Indo. Mungkin aku cerita sedikit tentang saham Indo kali ya. Jadi kalau di saham Indo, memang sekarang ini masih ada pilihan-pilihan sektor-sektor yang masih menarik nih, ya kan. Contoh misalkan masih seputar harga komoditas. Ya memang sekarang ini kan tahun 2022 lalu saham batubara lagi manggung. Tapi sekarang kan udah mulai turun atau normalisasi. Tahun lalu kan sempat $400, sekarang $170. Jadi mulai akan shifting tuh. Nah, shiftingnya kemana? Kalau aku ngelihat beberapa diantaranya misalkan kayak oil and gas misalkan. Nah, oil and gas sekarang ini memang lagi ada tekanan sementara. Harga minyak itu ke 60 sampai 70, tapi kedepannya kalau aku ngelihatnya bisa tetap di 70 sampai $80 per barel, Mas Yuri. Jadi mungkin itu pilihan pertama. Kemudian kalau yang kedua semen. Nah, kenapa? Karena semen ini kan di satu sisi dia bahan bakunya kan batu bara juga. Di mana tahun lalu harga batu bara tinggi, ya otomatis bahan baku untuk pembuatan semen juga naik. Nah, sekarang ini kan dengan harga batu bara udah normalisasi ke $170-an, maka cost daripada pembuatan semen itu akan jadi turun juga, Mas Heri, ya kan. Kemudian sektor lain yang juga menarik misalkan seperti menara telco. Nah, kita tahu lah ya, ketika kita bikin konten seperti ini, teman-teman juga nonton nanti video kita juga, itu kan juga butuh data, ya kan, butuh internet segala macam. Nah, jadi kalau aku ngelihat kebutuhan untuk telco dan menara telkonya ini juga masih sangat masif ke depannya. Jadi kurang lebih kita bisa diversifikasi aset kita kalau di saham Indo ke saham-saham itu. Nah, kemudian kalau untuk saham US, beberapa diantaranya kalau aku ngelihatnya tech ini mulai bisa jadi watchlist nih, Mas Heri. Kenapa? Karena kita tahu tahun lalu saham tech semuanya jeblok, ya kan? Tapi at the time the Fed nanti mulai turunin suku bunga, ya biasanya market akan mulai bereaksi positif tuh untuk saham-saham tech. Jadi kita bisa manfaatkan untuk masuk ke saham-saham tech. Ya, kemudian semiconductor. Nah, ini juga menarik. Kenapa? Karena tahun lalu itu sempat terjadi kelangkaan semiconductor. Nah, sekarang nih bahkan over demand. Nah, jadi bisa dibilang sekarang ini ya supply udah kembali normal, demand-nya tetap tinggi, tapi supply udah memadai. Nah, ini bisa jadi katalis positif juga seperti itu, ya kan. Kemudian juga kalau untuk yang defensif yang risikonya lebih rendah, ada juga consumer goods di US stock, itu juga banyak pilihan yang bagus-bagus juga. Terus kalau di saham US itu gimana sih, Mas? Kalau di saham US ini memang ada satu platform, Mas Ferry, yang kalau saya juga gunakan. Itu ada namanya GoTrade Indonesia. Dia di mana GoTrade Indonesia ini kan dia bisa kita bisa membeli saham secara faksional. Jadi kalau misalkan nih teman-teman misalkan modalnya belum terlalu besar pun bisa, karena dia mulai dari $1 itu udah bisa berinvestasi di menggunakan platform GoTrade Indonesia ini, dan juga diregulasi oleh Bapepti juga, Mas Ferry gitu. Jadi tapi tetap saya lebih menyarankan supaya teman-teman juga ketika misalkan mau membeli saham US tadi tuh ya, jangan cuman terfokus di satu saham aja. Misalkan ya lagi pegang Credit Suisse, ya mungkin jantungnya spontan juga dari sekarang, ya kan, harga sahamnya jatuh gitu. Tapi balik lagi diversifikasi itu penting sih kalau menurut aku. Jadi kita jangan hanya misalkan pegang di satu saham aja, misalkan bank, ya kan, tapi juga di sektor lainnya. Oke, Mas Ferry, tadi kita udah ngobrol tentang makroekonomi Indonesia. Terus kemudian kita juga udah ngobrol-ngobrol di channel Mas Ferry kan, ya, kita ngobrol tentang SVB, ya, kemudian juga kondisi makroekonomi sekarang ini apa aja yang perlu diperhatiin, tadi udah kita bahas, ya kan. Terus kemudian tadi kita juga udah bahas mengenai sektor-sektor atau pilihan-pilihan investasi yang masih cukup aman, dan tadi kita bahas tentang diversifikasi juga. Nah, sebagai closing mungkin dari Mas Ferry ada pesan-pesan atau ada closing statement nggak yang pengen disampaikan ke teman-teman yang penonton di rumah nih, Mas Ferry? Sama aja seperti yang saya bilang tahun lalu. Jangan panik, jangan FOMO, analisa dengan baik, pelajari dengan baik. Dan karena keputusan finansial kita yang terbaik yang bisa melakukan ya kita sendiri kan. Nah, kita bisa mengambil referensi dari orang-orang, misalnya nonton konten saya, konten Mas Rifan, nonton konten
influencer atau content creator yang lain, tapi ya balik lagi, yang bertanggung jawab sama uang kita ya kita sendiri gitu. Jadi ya pertimbangkan dengan matang, intinya jangan FOMO aja, dan jadiin semua peristiwa yang terjadi belakangan ini sebagai bahan untuk belajar dalam mengambil keputusan ke depannya. Itu sih. Oke, dan mungkin juga jangan lupa diversifikasi. Iya, jangan menaruh telur di satu keranjang yang sama. Itu tuh udah paling bener lah kalau lu nggak mau rugi gitu. Itu klasik, tapi ya so far masih sangat efektif gitu. Karena kejatuhan SVB itu sendiri kan ya karena mengabaikan teori ini sebenarnya. Kalau taruh telur di banyak keranjang lama nih, taruh satu aja. Ternyata keluarnya jatuh. Iya, ternyata keranjangnya jatuh ya udah. Oke, wah mantap banget nih. Thank you banget Mas Ferry buat insight-insightnya ya. Semoga teman-teman yang menonton video ini juga mendapatkan manfaatnya, dan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan juga jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan video yang berikutnya ya. Thank you sekali lagi Mas Ferry atas waktunya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya. Dan